Ya, Anda kembali bersama Breaking News. Selamat datang Presiden baru dan pemirsa pemilihan Presiden Wakil Presiden malam ini mencapai puncaknya. Komisi Pemilihan Umum sesaat lagi akan menetapkan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang memenangkan Pilpres 9 Juli lalu. Untuk membahasnya kami telah mengundang Fahmi Idris dari tim pendukung atau tim pemenangan Jokowi JK serta Direktur Riset Saiful Mujani Research and Consulting Jayadi Hanan dan juga hadir Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Berita 1 News Channel, serta Didik Supriyanto, Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem. Bapak-bapak terima kasih sudah hadir di Berita 1. Sesaat lagi rencananya pukul 8 sih, tapi tampaknya agak sedikit molor. KPU akan segera menetapkan hasil rekapitulasi nasional. Kita coba simak apa yang kita sudah kumpulkan dari rekapitulasi KPU. Hasil rekapitulasi untuk pemilihan Presiden 2014. Ini Prabowo Hatta, pasangan nomor urut 1 mendapatkan 46,85%, sementara pasangan nomor urut 2 Jokowi JK mendapatkan 53,15%. Inilah hasil akhir dari KPU yang sesaat lagi nanti akan diumumkan oleh Ketua KPU Sni Kamil Mani. Bang Don, akhirnya ini titik kritis yang disebut Pak SBY, salah satu titik kritis dari Pilpres, pengumuman KPU. Iya, dan saya pikir SBY benar. Karena ternyata hari ini kan ada kejutan Prabowo. Kita sebut saja begitu. Sebuah pernyataan politik. Semua orang sudah tahu bahwa Prabowo dan kawan-kawan akan menolak hasil Pilpres ini. Tapi mengejutkan karena statement politiknya persis terjadi di saat-saat KPU masih melakukan rekapitulasi, lalu kemudian statement itu juga dibacakan di sana. Yang kedua, itu juga mengejutkan karena statement itu tanpa Hatta. Kan itu jadi menarik hari ini dan yang jadi pembicaraan dan bahkan jadi tulisan di kompas.com. Itu saja bukan itu juga jadi trending topik jadi gitu. Itu jadi trending topik. Tapi kalau dilihat dari angka sesungguhnya tidak terlalu mengejutkan ya Mas Jayadi. Iya, kita sudah tahu kan sejak 9 Juli dari angka itu. Dan paling dekat ya sebagai pihak yang mengeluarkan quick count. Iya, misalnya quick count SMRC dan LSI kan hasil akhirnya itu setelah deklarasi 52,98 ya. Ini hasil akhir. Waktu deklarasi 52,91. Iya, 91 tapi ya. kan setelah data semuanya masuk 100% itu 98. 52,98. Artinya kalau dikaitkan dengan hasil yang dari KPU selisih 0,17%. Saya kira selisih ini memang selisih paling sedikit dibanding dengan lembaga quick count yang lain. Sebetulnya ini sudah ditulis oleh Tempo. Yang lain kredibel kan? Maksud saya yang kredibel. Maksud saya yang kredibel, Pak. Jadi memang pengumuman ini juga titik kritis bagi lembaga quick count, Bang Don. Iya. Sebetulnya kan hasil dari quick count itu bukan sesuatu yang menjadi tujuan utama, karena tujuan quick count itu yang paling utama adalah menyediakan data pembanding untuk official count, jadi penghitungan resmi. Sehingga kalau ada masalah, kita punya data yang bisa dibandingkan, gitu. Tetapi karena ada berbagai tuduhan ada berbagai kontroversi terhadap quick count kali ini, maka presisi hasil dari sebuah lembaga survei kredibel dengan apa yang dihasilkan oleh real count itu bisa menjadi ukuran. Salah satu ukuran juga apakah lembaga quick count masih bisa dipercaya, quick count itu masih bisa dipercaya atau tidak di masa yang akan datang. Titik kritis buat lembaga quick count, tetapi buat Pak Fahmi jelas sudah urusan Pak Fahmi mah. Jelas. Selamat ya, Pak. Terima kasih. Jadi bukan lagi tim apa, Bang? Bukan tim sukses apa? Kalau tahun 2009 ini tim pemenangan gitu. Tidak sukses. Pada saat itu tim tidak sukses ketika JK menjadi capres ya. Betul. Sekarang alhamdulillah begitu. Tapi apa yang dicapai oleh Jokowi JK sebetulnya di tim kecil kami itu memang juga sudah kita beranggapan begitu berdasarkan berbagai perkiraan. Tidak senjelimet Saudara Jayadi punya hitungan, tapi kita juga punya data, sehingga ketika mau menuju tanggal 9, kita juga sudah punya pedoman, begitu. Sudah punya, dan kemudian ketika saudara pada muncul, begitu ya, memang ada bedanya.
Tapi bedanya ya Tidak lumayan, banyak, ya. saya tidak katakan 0,0 gitu ya. Adalah. Tapi posisi yang sama adalah Jokowi JK menang. Itu posisi yang sama. Jadi ketika saudara-saudara mengumumkan itu, waktu itu kan kita tidak tahu mana yang kredibel mana yang tidak kan. Tapi aneh nih yang 4 kok sebelah sini, yang 8 sebelah sini gitu. Apalagi kita lihat nama-nama kan, antara nama Anda gitu kan. Jadi saya udah mengatakan yang inilah, yang ini yang bisa dipercaya. Yang juga cukup mengejutkan Mbak Nunung, menurut saya adalah ternyata hasilnya itu jauh lebih besar. Gap antara kedua kandidat ini jauh lebih besar daripada yang kita perkirakan. Oh iya, ya. iya. Ternyata kan gapnya 7% ini. 6,3. 6,3%. Jadi tadinya kami mendouble sampel kami menjadi 4.000 TPS. Itu karena kami mengantisipasi jangan-jangan quick count tidak mampu memprediksi karena hanya dengan 2.000 TPS margin error-nya kan plus minus 1. Karena pada saat itu beranggapan popularitasnya tipis ya. Terakhir kita menemukan itu kan bedanya sekitar 2,3%. Jadi kita memperkirakan tidak terlalu jauh dari itu, tapi ternyata ada hal yang bekerja efektif dari di kalangan masyarakat pada hari-hari terakhir menjelang pemilu. Oh iya. Dan itu bisa dijelaskan nanti dengan exit poll. Iya. Tapi ini tadi melihat gugatannya juga cukup gede loh, Mas. Ahli tentang kecurangan. Ahli tentang kecurangan harus bicara bagaimana kecurangan yang masif, terstruktur dan sistematis. Bagi kami, dari kawan-kawan pemantau pemilu itu yang penting kita lihat prosesnya, proses menjelang pemungutan suara, karena di situ biasanya terjadi manipulasi surat suara, manipulasi data pemilih. Menurut pemantauan kami untuk pilpres ini relatif clear apalagi jika dibandingkan dengan pemilu presiden termasuk legislatif terakhir ya. Ya. Terus yang kedua, bagaimana suara itu dihitung. Jadi penghitungan suara di TPS, TPS, PPK sampai kabupaten, kota dan provinsi. Begitu kita sampai kecamatan atau di PPK, itu sebetulnya kita sudah bisa ini pemilu memang baik, bahkan the best di antara dua pemilu pilpres sebelumnya. Nah, makanya ketika banyak kalangan atau ada tim kampanye pasangan calon yang mempersoalkan, kita tinggal mengklarifikasi aja. Sebetulnya masalahnya ada di mana? Intinya, kalaupun ada masalah, memang tidak ada pemilu yang kemudian 100% oke gitu ya. Tetapi kalau dilihat masalahnya tidaklah kemudian mengemuka sekali, betul. Ya, ini pelajaran yang jelas, Jadi orang percaya pada real count, pada quick count yang kredibel. Dan bagi mereka yang menggunakan quick count abal-abal, harus sudah bisa melihat ke dalam bahwa ada sesuatu yang agak manipulatif untuk kemudian kepada publik, khususnya karena itu disebarkan lewat media, untuk kemudian harus lihat ke dalam untuk mengatakan tidak boleh melakukan hal yang sama pada waktu yang akan datang, karena paling tidak itu akan menimbulkan keresahan. Karena ternyata hampir semua hasil quick count yang tadi Bang Fahmi bilang ada sekian banyak di sebelah untuk kemenangan Jokowi JK, itu nyaris selisihnya itu paling banyak 1 poin. Yang lain itu, yang paling tentu kita harus mengucapkan selamat kepada SMRC yang kemudian ikut bekerja sama sama kita, yang 0,17, sangat presisi. Sampelnya juga sangat besar. presisi. Sampelnya juga 2 kali lipat dari yang lain soalnya. 4.000 TPS kan? 4.000 TPS. Iya, betul. Artinya begini, memang masyarakat terus terang saja rada kurang percaya semula ya sama quick count. Apalagi dihembus-hembuskan. Jangan percaya. Kita lebih percaya kepada real count. Dan real countnya sekarang sudah begini. Tapi buat kami yang sudah terbiasa mengikuti langkah yang dilakukan untuk menghitung quick count, kami yakin. Bahkan pernah satu saat Pak JK mengatakan bedanya nanti coba kita lihat. Paling 0,1, 0,0. Dari quick count. Jadi real count dengan quick count bedanya sekecil itu. Ketika banyak pihak mengatakan jangan percaya pada, saya tidak menyebut siapa yang mengatakan, tapi gencarkan dikatakan jangan percaya kepada quick count. Tapi kita percaya. Kita samakan dengan data kita. Data kita yang saya bilang tadi itu bedanya tipis antara
Itu Jokowi. hitungannya karena dari lapangan atau karena feeling politik, Bang? Hitung-hitungan. Ya ada feeling, ada hitung-hitungan. Kalau kita lebih banyak feelingnya daripada. Tapi bedanya waktu kita itu antara 1,5 sama 2. Oke. Kalau ini kan realnya bedanya 6,3%. Kita paling tinggi 2%. Maka itu betapa gencar yang kita lakukan berbagai upaya untuk supaya memperbesar gap antara kita. Karena pada saat itu juga memang di saat-saat akhir perubahan itu memang luar biasa ya Mas Jayadi ya. Ya kalau kita lihat dari exit poll ya, 4 hari terakhir antara tanggal 5 sampai tanggal 9 itu ada 11,5% orang yang melakukan perubahan dalam pilihannya. 7,5% itu yang memang undecided, kemudian 4% itu yang mengubah, tadinya memilih, sudah memilih tapi kan berubah. Nah kalau kita analisis, perubahan itu lebih banyak memilih berpindah kepada Jokowi JK. Itu yang memperbesar gap antara keduanya itu. Jadi memang seminggu terakhir itu krusial bagi pasangan Jokowi JK. Bukan hanya mereka rebound dalam arti elektabilitasnya, tapi juga mengambil kembali para pemilih yang tadinya masih ragu-ragu gitu. Nah, saya sepakat dengan Pak JK. Pak JK beberapa kali menyebutkan ini di berbagai media. Ada 2 peristiwa yang cukup penting. Oke, apa? Yaitu pertama soal gol bunuh diri ya. Gol bunuh diri kata Pak JK. Soal konser 2 jari, salam dua jari, yang memberi energi positif kepada keduanya. Kemudian itu mungkin terkait juga dengan penampilan malamnya, debat. Nah, debatnya yang bagian terakhir ya. Iya. Debat itu penting dan ditujukan oleh exit poll. Orang yang nonton debat hanya sekali cenderung milih Prabowo. Orang yang nonton debat 2 kali atau lebih atau menonton keseluruhan debat cenderung memilih Jokowi. Jadi, nah ketika para undecided ini rupanya menunggu antara lain sampai debat terakhir. Begitu debat terakhir itu bisa gong. Maka kemudian itu memastikan beralihlah ya itu. Nah, saya mau tanya ke Mas Didi sebagai orang yang ahli dalam soal kecurangan ini. Sebetulnya kan ini kan ketika kampanye kemarin ini sebetulnya 2 pihak ini kan saling mengklaim, mengklaim menang, tapi juga mengklaim dicurangi. Sebetulnya gimana itu? Ya, sebetulnya kalau kita lihat kan ada titik-titik di mana sebenarnya dari pemilu satu ke pemilu yang lain itu selalu ada masalah. Pertama di Madura. Sampang dan sekitarnya, kedua di Nias, tapi kali ini Madura itu lagu lama kelihatannya. Nias kali ini tidak terjadi, pemilu legislatif terjadi. Yang ketiga itu di pegunungan Papua, pegunungan Papua itu selalu terjadi. Yang keempat di Maluku Kepulauan, dan yang kelima itu di Malaysia Timur, di Kalimantan sebelah utara. Nah, itu selalu saja terjadi kecurangan. Modus utamanya biasanya pertama itu menyalahgunakan surat suara, artinya petugas memanfaatkan itu, dan saya duga yang terjadi di Malaysia Timur itu yang menyebabkan angkanya agak aneh, agak aneh di mana salah satu pasangan di tempat lain banyak menang, tapi di situ kok kalah gitu. Itu lebih karena lokasi atau bagaimana Mas? Itu karena memang pemilihnya menyebar, terutama di perkebunan. Dan kemudian surat suara tidak sampai ke pemilih dan kemudian dimanfaatkan oleh petugas. Cuman kalau kita lihat Mas, tadi kan Pak Prabowo dalam statementnya ini masif dan terstruktur. Itu yang saya tadi sebut, sistematis, masif, terstruktur. Kalau kita bicara sistematis, sebetulnya dalam pelanggaran ini ada mekanisme atau ada sistem yang menggerakkan nggak sih? Kan sebetulnya kita nggak menemukan karena kasusnya kan kecil-kecil saja. Kita boleh tahan dulu nggak? Kita nanti bicara soal sistematis, masif dan terstruktur. Kita akan kembali sesaat lagi ya Bapak-Bapak. Kami akan kembali sesudah jeda berikut.